yang ketujuh ini kita akan membahas materi perempuan dan laki-laki sederajat. Sekali lagi, materi kita hari ini perempuan dan laki-laki sederajat. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran ini adalah melalui pembelajaran ini peserta didik menyadari akan kesederajatan laki-laki dan perempuan sehingga mampu mengusahakan berbagai tindakan untuk mewujudkan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Nah, marilah kita mengawali pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan ambil sikap doa yang baik dan Ibu Guru akan memimpin doa ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan manusia, perempuan dan laki-laki baik adanya. Sekalipun kami memiliki kekasan dan perbedaan, namun Engkau tetap mencintai kami dan memanggil kami untuk saling membantu dan memperkembangkan. Berkatilah kami ya Tuhan, dan doronglah kami untuk saling menghargai dan meluhurkan satu sama lain sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang baik, pada minggu yang lalu kita sudah membahas materi Aku bangga diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Kita sudah memahami berbagai macam hal berhubungan dengan keberadaan kita sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, hari ini sesuai dengan tema kita akan membahas masalah kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Dalam kebudayaan tertentu dalam masyarakat kita, masih banyak ditemukan pandangan-pandangan yang menganggap bahwa laki-laki lebih berharga dibanding dengan perempuan. Anak laki-laki itu sering dianggap sebagai andalan masa depan. Karena apa? Karena ia akan menjadi tulang punggung keluarga. Hal ini disebabkan karena laki-laki itu dianggap memiliki pribadi yang kuat dan dapat menguasai banyak hal. Laki-laki adalah kebanggaan keluarga. Sebaliknya, anak perempuan dipandang sebagai pribadi yang lemah dan kurang mampu menjadi pemimpin dalam keluarga. Maka, sering kita jumpai ada orang tua yang merasa kecewa ketika ia mengetahui bahwa anak yang lahir itu ternyata adalah anak perempuan. Anak-anakku yang baik, pandangan-pandangan ini kadang-kadang membuat pribadi laki-laki ataupun perempuan itu memiliki sifat-sifat atau karakter-karakter yang berbeda. Karena laki-laki dianggap penguasa, bisa menjadi pemimpin, punya kekuatan, maka kadang-kadang menindas perempuan. Nah, bagaimana dengan Yesus? Yesus dalam hidup masyarakat Yahudi, tatkala kaum perempuan menjadi warga kelas 2, artinya mereka itu di bawah dalam tatanan masyarakat, itu mendapat perlakuan yang tidak adil. Jadi pada masa Yesus itu perempuan-perempuan juga mengalami ketidakadilan. Beberapa kasus dalam kitab suci memperlihatkan antara lain, yang pertama, perempuan yang kedapatan berbuat dosa, kemudian dihakimi secara sepihak oleh banyak orang dengan apa? Dilempari batu.
ingat bahwa kaum laki-laki juga berdosa. Peraturan-peraturan yang diberlakukan dalam pertemuan-pertemuan jemaat menunjukkan betapa kaum perempuan itu terpinggirkan dan kurang mendapat tempat. Mereka dilarang mengeluarkan pendapat dalam rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan jemaat. Nah, Yesus sangat menghargai dan membela kaum perempuan. Yesus memperlakukan perempuan yang tadi itu kedapatan berzina secara manusiawi. Yesus juga memuji seorang perempuan Kanaan yang percaya dan menempatkan contoh seorang janda miskin yang memberi sumbangan di bait Allah sebagai teladan dalam kejujuran di hadapan Allah. Yesus selalu berjuang agar tercipta suatu masyarakat di mana laki-laki dan perempuan itu sederajat atau setara. Nah, anak-anakku yang baik, semoga melalui pelajaran ini anak-anakku sekalian itu selalu saling menghargai satu dengan yang lain. Laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh Tuhan itu sama-sama baiknya. Kita memperoleh kesempatan-kesempatan yang sama dalam masyarakat, entah mau jadi pemimpin. Kalian ingat Megawati Soekarno Putri? Dia adalah seorang perempuan tetapi bisa menjadi presiden. Dan masih banyak pemimpin-pemimpin lain dari kaum perempuan. Kepala sekolah perempuan, ketua DPR perempuan, mungkin ada juga bupati, wali kota, gubernur juga seorang perempuan. Jadi kedudukan-kedudukan dalam masyarakat juga sudah bisa dinikmati oleh kaum perempuan. Berkat siapa? Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah seorang pejuang martabat kaum perempuan, pejuang gender, di mana perempuan bisa menikmati apa yang bisa dinikmati oleh laki-laki. Seperti perempuan sudah bisa bersekolah, perempuan akhirnya bisa menjadi pemimpin. Nah, dalam kehidupan kalian, anak-anakku yang baik, kita harus saling menghargai satu sama lain, menghormati martabat laki-laki dan perempuan, saling mengasihi satu sama lain. Sehingga demikian tidak ada lagi yang menganggap bahwa saya yang paling baik dan kamu yang tidak baik. Dua-duanya diciptakan oleh Tuhan begitu amat baik. Nah, anak-anakku yang baik, untuk meresapi pelajaran kita hari ini, Ibu Guru akan menyampaikan refleksi. Silakan ambil sikap doa yang baik. Kita akan meresapi semuanya ini dalam refleksi yang akan Ibu Guru sampaikan. Anak-anakku yang terkasih, sebagai penutup pelajaran hari ini, mari kita refleksi sejenak. Keluhuran martabat manusia bukan ditentukan oleh apakah ia seorang laki-laki atau perempuan. Coba kita lihat dalam kehidupan kita. Apakah selama ini saya sudah menghormati teman saya sebagai ciptaan Allah yang bermartabat luhur? Menghina manusia, citra Allah, sama dengan menghina penciptanya. Apakah saya pernah menghina teman saya perempuan atau laki-laki? Laki-laki dan perempuan itu sederajat. Apakah saya menghormati siapa saja dan tidak menganggap lawan jenis sebagai saingan? Sekarang pikirkan kebiasaan baik apa yang akan dilakukan sebagai wujud penghormatan terhadap kesederajatan perempuan dan laki-laki. Misalnya, mau bergaul dengan siapa saja,
dengan tetap menjaga kesopanan dan kesusilaan, tidak menghina lawan jenis. Baiklah anak-anakku yang baik, demikianlah refleksi kita hari ini. Resapi itu baik-baik dan jalankan dalam kehidupan kita. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengingatkan kami untuk senantiasa membangun kesederajatan antara laki-laki dan perempuan, serta mengingatkan kepada kami untuk saling menerima dan menghormati satu dengan yang lain. Bantulah kami agar kami tidak memandang lawan jenis sebagai saingan, melainkan saling menghormati sebagai ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang baik, untuk mendalami materi kita hari ini, silakan kerjakan tugas di classroom pada tugas kelas. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan ke Bu Guru. Selamat belajar, tetap menjaga kesehatan, tetap semangat.